Baik, perkenalkan nama saya Farel Sumampo dengan NIM 2302110600106. Saat ini saya akan mempresentasikan modul 2.9.2, yaitu dengan topik Basic Switch and End Device Configuration. Di dalam modul tersebut terdapat topologi, yaitu switch 1 dan switch 2, dengan PCA dan PCB yang saling terhubung menggunakan kabel jaringan. Di sini juga terdapat addressing table yang ada device, interface, IP address, dan subnet mask. Di sini juga ada objektif yang harus dikerjakan, yaitu ada bagian yang pertama, yaitu setup the network topology. Ada bagian kedua, configure PC host. Dan bagian ketiga, configure and verify basic switch setting. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu setup the network topology. Di sini kita akan drag switch 1 dan switch 2 di rack. Dan kita akan drag juga PCA dan PCB di atas meja. Lalu langkah berikutnya kita akan nyalakan PC-nya. PCA, PCB. Selanjutnya di dalam kabel backboard kita akan menggunakan copper crossover untuk kita akan hubungkan di dalam switch 1 dan switch 2. Di switch 1 kita akan tap fast Ethernet 01, dan di switch 2 kita akan tap juga di fast Ethernet 01. Berikutnya di kabel backboard kita akan klik kabel copper strike through. Kita akan di dalam switch 1 kita akan tap di fast Ethernet 06. Lalu kita akan hubungkan di fast Ethernet yang ada di PCA. Berikutnya kita akan gunakan juga kabel copper strike through. Kita akan hubungkan di fast Ethernet 18 yang ada di switch 2. Kita akan hubungkan ke fast Ethernet yang ada di PCB. Jika indikator telah menyala menjadi hijau, itu tandanya switch dan PC telah berhasil terhubung. Kita masuk ke dalam part 2, yaitu mengkonfigurasi PC host. Langkah pertama yaitu kita akan masuk ke dalam PCA, kita akan masuk desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, di sini kita cek di dalam addressing table, kita cek IP address yang ada di PCA. Di sini 192.168.110 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita close PCA. Selanjutnya kita ulangi langkah yang sama ke PCB, ke desktop, IP konfigurasi, IP address, kita cek 192.168.111 dengan subnet mask yang sama. Lalu kita close.
Selanjutnya, kita akan masuk command prompt di dalam PCA untuk memverifikasi IP yang ada di PC. Kita akan klik, kita akan gunakan prompt ipconfig garis miring all. Nah, karena di sini IP address yang ada di PCA telah sama, tandanya IP di PC telah berhasil diverifikasi. Berikutnya kita akan uji koneksi antar PCA dan PCB dengan melakukan ping. Lalu kita akan ketik IP yang ada di PCB. Nah, karena hasilnya keluar seperti yang ada di modul, yaitu terkirim 4 dan diterima 4, tandanya PCA dan PCB uji koneksinya telah berhasil. Lalu kita close, dan kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu configure and verify basic setting. Di dalam kabel backboard, kita akan klik console cable, dan kita akan hubungkan di PCA, di switch 1 ke PCA. Kita inspect rear, lalu kita hubungkan di konsol, dan kita hubungkan di RS232 yang ada di PCA. Jangan lupa juga kita akan melakukan hal yang sama di switch 2 ke PCB. Nah, selanjutnya kita akan buka terminal di PCA. Terminal. Sekarang kita akan ketik enable untuk masuk ke dalam privilege exec mode. Karena sebelumnya di sini di tanda panah ke kanan ini masih dalam mode user exec mode. Lalu kita akan configure terminal untuk masuk ke dalam global configuration mode, di mana kita bisa mengubah pengaturan switch. Selanjutnya, kita akan mengubah nama host name-nya menjadi switch 1 agar lebih mudah dikenali. Lalu, kita akan mengatur password akses dengan menggunakan query enable secret class untuk privilege exec. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengetahuan akses melalui konsol dengan line konsol 0. Lalu kita akan mengatur password menjadi Kisco.
Dan untuk mengaktifkan autentikasi login, kita akan ketik login. Selanjutnya kita akan keluar dari mode konfigurasi line configuration dan exit. Selanjutnya kita akan mengatur alamat IP pada VLAN 1. Itu kita masuk ke pengaturan VLAN 1, interface VLAN 1. Lalu kita akan ketik IP address yang ada di switch 1, 192, 168, 11. Jangan lupa juga subnetnya 255, 255, 255, 0. Sekarang kita akan menggunakan from no shutdown untuk agar secara default interface ini akan mati dan mengaktifkan interface VLAN 1 tersebut. Lalu kita exit untuk keluar dari mode konfigurasi interface. Selanjutnya kita akan menampilkan pesan peringatan, yaitu banner MOTD, dengan kita ketik banner MOTD pagar unauthorized access will not be tolerated. Pesan ini berguna untuk memberitahu pengguna bahwa akses tidak sah tidak diperbolehkan. Jangan lupa kita tutup dengan tanda pagar. Enter. Lalu kita akan keluar dan kita akan menyimpan konfigurasi dengan copy start run. Hmm. Oh, copy run start. Nah, saat ini konfigurasi telah tersimpan dan kita akan repeat kembali perintah ini ke dalam switch 2 di dalam PCB terminal. Oke. Enable untuk masuk ke dalam exec mode, lalu configure terminal untuk masuk ke dalam global configuration mode. Selanjutnya kita nama kita ubah
Nama switch-nya jadi S2 karena ini kita lakukan di dalam PCB. Lalu kita akan mengatur password akses dengan enable secret class. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengaturan akses melalui konsol dengan line konsol 0. Lalu kita akan mengatur password jadi Kisco dan kita akan login untuk autentikasi. Selanjutnya kita keluar dari mode konfigurasi konsol. Lalu kita akan mengatur alamat IP pada VLAN 1 dengan kita mengetik interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address yang ada pada switch 2 yaitu 192.168.1.11. 1, 2. Jangan lupa juga subnetnya 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan shutdown untuk mengaktifkan interface VLAN 1. Lalu kita exit untuk keluar dari konfigurasi interface. Selanjutnya kita akan namakan banner. Not tolerate. Jangan lupa tanpa agar perintah ini masih sama seperti yang tadi. Oh, maaf, lupa di spasi. Oh, oke. Sekarang kita akan menyimpan konfigurasi. Namun sebelum itu kita akan keluar dulu dari mode exit mode. Exit. Lalu kita akan klik copy. Sebentar. Copy. Run. Stop. Nah, kedua PC telah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, di dalam PC A akan buka terminal. Ini kita akan menampilkan informasi dari switch dengan show running config. Untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan.
Nah, di sini seperti yang telah kita isi tadi, banner MOTD, interface, VLAN 1, pas untuk passwordnya, dan untuk authorized access juga untuk loginnya. Tandanya semua konfigurasi sudah benar. Sekarang kita akan show version untuk menampilkan semua informasi sistem. Berikutnya kita akan menampilkan status dari semua port di switch menggunakan show interface status. Nah, di sini ada yang terhubung, ada yang tidak terhubung. Selanjutnya kita akan mengunci konektivitas antara PC dengan kita akan ping IP address yang ada di PC A 168.110. Nah, di sini ping telah berhasil dijalankan dari PC A melakukan ping yang ada di IP address PC A yang tandanya komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama ke PCB. Kita akan menguji PCB. Oh, dengan melakukan ping IP address yang ada di PCB. Nah, ini tandanya ping telah berhasil. Selanjutnya, ada reflection question, yaitu pertanyaan yang pertama. Mengapa beberapa port face Ethernet di switch aktif sementara yang lain tidak? Menurut saya, port akan aktif jika ada perangkat yang terhubung dengan benar dan statusnya adalah telah di-up. Dan port juga bisa down jika kabel tidak tersambung dengan benar atau perangkat tersebut mati. Soal yang kedua, apa yang bisa menyebabkan ping antar PC gagal? Eh, Mungkin yang dapat menyebabkan ping antar PC gagal itu kesalahan pada IP, kabel tidak terhubung dengan benar, dan juga mungkin perangkatnya belum dihidupkan. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Terima kasih.